lemah. Generasi yang lemah, ya lemah imannya, lemah takwanya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah ekonominya, lemah kesehatannya, dan lemah rasa tanggung jawabnya, rasa kepedulian sosialnya terhadap kepentingan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kita menginginkan generasi muda yang akan datang memiliki komitmen keumatan, memiliki komitmen kemasyarakatan, memiliki komitmen kebangsaan, dan memiliki komitmen kenegaraan. Seandainya komitmen ini tidak dimiliki oleh generasi muda kita yang akan datang, siapa lagi yang akan meneruskan apa-apa yang telah kita perjuangkan hari ini, yang telah susah payah kita perjuangkan? Kemerdekaan ini mengorbankan jiwa dan raga para pahlawan kita, syuhada kita. Negeri ini, bangsa Indonesia ini, yang telah merdeka lebih kurang 78 tahun, itu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang, dana, dan sebagainya. Bahkan negara kita saat ini untuk membangun republik ini kepada yang lebih baik telah berhutang 8.000 triliun. Bunganya saja 1, triliun satu bulan. Coba kita bayangkan. Mungkin 7 generasi yang akan datang belum tentu bisa untuk menyelesaikan itu. Tapi apakah utang ini akan dibebankan kepada negara APBN atau kepada yang mengambil kebijakan yang pada waktu itu mungkin tidak ada persetujuan dari DPR dan MPR kita. Nah, rasa kecemasan inilah yang akan datang. Kita membangun masjid yang dengan begitu bagus. Mungkin dibangun dibanding di masjid saya di Mutiara Putih, Nurul Istiqlal Mutiara Putih, mungkin tidak sebagus ini. Alhamdulillah di Permata Biru atau Singgalang ini ada 2 masjid yang menjadi andalan kita, Al-Fisahrin dan Al-Mutakin ini. Diharapkan bisa menyiapkan generasi muda kita kepada generasi yang akan datang yang lebih baik dari kita ini. Karena pemimpin yang baik akan meninggalkan generasi atau pemimpin yang lebih baik daripadanya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita dan mari kita berikan ketauladanan dalam tutur kata, dalam sikap laku kepada generasi muda kita. Saya bangga hari ini generasi tua kita sangat ramai. Tapi saya prihatin, di mana pemuda kita, di mana remaja kita sekarang ini. Apakah masih tidur, belum sholat subuh? Saya nggak tahu juga. Tapi itu adalah problematika yang sangat kompleks yang kita hadapi saat ini. Bukan hanya di sini, mungkin di perumahan-perumahan lain, mungkin di Kota Padang ini. Generasi muda kita sekarang ini masih tertidur, ya, dengan lelapnya, dengan mimpi-mimpinya. Inilah yang membuat kecemasan kita. Nah, untuk itu pada saat ini kita juga tidak boleh berdiam diri. Harus juga memiliki komitmen untuk menyiapkan generasi kita kepada yang lebih baik. Seminggu yang lalu, tepatnya hari Sabtu yang lalu, saya di Aula Kantor Gubernur ada acara dengan Pak Gubernur. Saya sampaikan masalah ini dan Pak Gubernur sepertinya punya komitmen. Tapi beliau juga menyampaikan soal pembiayaan terhadap pembinaan generasi muda ini. Karena memang APBD kita Sumatera Barat ini itu masih sedikit. Dan untuk porsi pembinaan generasi muda itu boleh dikatakan persentasenya sangat kecil. Ketika saya menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat pada waktu itu, dan juga Wakil Ketua KNPI Provinsi Sumatera Barat, alhamdulillah APBD itu ada untuk OKP, organisasi kepemudaan, ya, itu ada, kemasyarakatan pemuda itu ada. Dulu kita mendapatkan ada 0,5 miliar, kadang sampai 1 miliar. Itulah yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan pemuda dan remaja-remaja kita. Saya juga tidak tahu apakah di masjid yang semegah ini
ada anggaran untuk pembinaan pemuda dan remaja. Apakah ada wirid remaja di sini? Saya nggak tahu juga. Tapi hampir banyak masjid di Kota Padang ini, setelah saya lihat, saya tanyakan, dari anggaran masjid yang dibuat 1 tahun, ya, saya kebetulan juga ketua masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Tiap tahun saya mengadakan rapat kerja. Wakil ketua saya ada 4, termasuk Pak Hafiz Datuk dan Gaya Basa yang punya hotel, yang punya toko emas itu, wakil ketua, dan 4 lagi ada berapa 3 orang doktor sama wakil saya. Saya bagi tugas itu. Setahun kita rapat kerja, membuat rencana-rencana, program-program, kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan 1 tahun. Termasuk persiapan Ramadan dan hari besar Islam, Idul Fitri dan Ibadah, sudah saya bentuk panitia, sudah selesai, termasuk anggarannya. Termasuk interior 114 juta, minggu ini selesai. Dan mau membangun menara Masjid Taqwa itu. Masjid Taqwa itu menaranya paling jelek itu. Saya baru setahun ini jadi ketua. Itu anggarannya lebih kurang 1,5 miliar. Tapi untuk generasi muda, saya telah mulai mengumpulkan semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang ini, terutama sekolah Muhammadiyah, itu akan kita adakan didikan subuh. Dan kita adakan. Dan kita bekali mereka itu dengan materi-materi yang ada. Lantas kemarin Pak Gubernur bilang, karena biaya dari APBD ini sedikit, kita mencoba untuk mencari dana dari BPKH, ya, Badan Pembinaan Keuangan Haji. BPKH ini sekarang ada 161 triliun tahun kemarin. Kita sekali setahun rapat di Merkur dengan BPKH Pusat dan juga Komisi 8. Rapat kita. Sekarang mungkin sudah lebih, mungkin mencapai dana haji ini sudah 167 triliun. Setelah dikelola ternyata ada 12 sampai 14 triliun jasanya, keuangannya. 40% itu mensubsidi dana haji. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jangan juga merasa bangga, ya saya merasa udah berangkat haji dengan dana sendiri, juga tidak. Karena boleh dikatakan 50% dana haji itu disubsidi. Kalau kemarin 49 juta itu subsidinya hampir 49 juta juga. Karena tahun kemarin itu juga dana haji itu 1 orang 90 juta. Diambilkan dari dana ini, dari yang dikelola oleh BPKH ini, yang lebih kurang 12 sampai 14 triliun. 40% dari itu dana umat namanya. Dana umat itulah untuk dibantukan kegiatan sosial, termasuk masjid. Nah, Pak Gubernur sepertinya mau mengarah ke situ untuk mengadakan pendekatan dengan Komisi 8, bagaimana dana umat ini bisa digunakan untuk kepentingan kegiatan pemuda dan remaja kita. Saya teringat Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya remaja dulu di Berok, saya tinggal sama Uni saya, ada Uni Ida di sini mungkin ya. Saya satu rumah dengan Uni Ida dulu. Saya pengurus masjid, ya ada Uni saya situ ya. Bang Lubis, saya pengurus masjid, pengurus wirid remaja di Masjid Syariatul Ihsan Berok. Sekali seminggu kami mengadakan wirid remaja, mengadakan lomba kegiatan antar masjid, lomba pidato, lomba ini dan sebagainya. Alhamdulillah kepada ibu sekalian, saya pantau mereka ini, dan sebagainya. Mereka berhasil. Ada yang sudah jadi doktor, jadi profesor, jadi pengusaha yang baik, karena memang dibina pada waktu remaja dan pemudanya. Saya juga begitu Bapak dan Ibu sekalian. Saya nggak ada latar belakang pendidikan agama, tidak ada saya. Saya SD, saya SMP, saya SMA. SMA-nya juga fisika saya. Sarjana hukum, magister hukum, seorang advokat saya. Tapi saya aktif di organisasi-organisasi, mulai dari IPM Kota Padang tahun 79 sampai 82. 82 saya sudah berangkat ke Yogyakarta. 83 saya sudah aktif di IPM DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pulang dari Yogyakarta saya aktif di Pemuda Muhammadiyah 4 periode sampai menjadi ketua. Sekarang juga aktif di Muhammadiyah sebagai wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat yang membidangi hukum,
HAM, dan hikmah. Nah, untuk itulah kepada Bapak dan Ibu sekalian, surat At-Taubah ayat 20 itu mengingatkan kita orang yang beriman untuk melakukan perubahan. Apakah kita membiarkan begini saja situasi remaja dan pemuda kita? Tidak ada kontribusi pemikiran. Kita membicarakan dalam rapat-rapat pengurus masjid, rapat-rapat organisasi. Saya dengan Pak Datuk kali itu selalu berpikir, bagaimana ini? Merevitalisasi, mensosialisasikan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, adat istiadat, kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi muda kita untuk yang akan datang. Perubahan harus kita lakukan. Kalau Nabi dulu menghadapi tantangan ini, dia hijratul badaniyah, fisiknya berangkat ke Madinah, karena dia lihat kondisi Mekah tidak memungkinkan untuk berkembang di situ. Tapi sekarang hijrah perubahan yang kita inginkan sebenarnya bukan hijratul badaniyah, tapi adalah hijratul qalbiyah. Perubahan suasana batin, hati. Bagaimana kita merubah suasana batin hati remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita ini, agar dia kembali kepada agama fitrahnya sendiri. Untuk itulah pendekatan yang harus kita lakukan pada generasi muda kita, yaitu pendekatan bayani. Pendekatan bagaimana dia cinta kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, tanamkan itu dulu. Bagaimana kesehariannya itu dia dekat dengan Al-Quran ini. Jangan sampai remaja kita sehari pun tidak pernah membaca satu halaman Al-Quran ini. Jangan pernah. Kita pun orang tua seperti itu. Sedangkan kita berikan contoh kepada anak kita, tiap hari kita membaca Al-Quran. Sudah subuh di rumah, sudah maghrib, belum tentu juga dia baca. Saya alhamdulillah pada ibu sekalian, setiap 6 tahun saya di Jakarta, setelah salat maghrib, saya di rumah sejen pada waktu itu. Sekeluarga, kami belum makan malam sebelum baca Al-Quran. Setelah itu salat isya, kalau datang masjid di rumah berjamaah. Subuh juga seperti itu, dengan tafsirnya. Sekarang masih kita lakukan seperti itu. Ini yang sangat penting, bagaimana menyentuh hati nurani generasi muda kita itu. Bagaimana kita nanti masuk surga kelas VIP di surga itu. Karena yang taat hari ini, subuh ini, saya yakin ini rata-rata sudah di atas standar ini ibadahnya. Iya kan? Tapi komitmen keumatan, kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, saya masih menanyakan bagaimana sikap kita. Jangan sampai bapak dan ibu nanti masuk di surga itu kelas VIP, tapi anak kita masuk neraka. Atau tidak jadi karena tanggung jawab ke anak kita, generasi muda kita tidak pernah kita lakukan. Nah, setelah kita mencoba melakukan perubahan, ya, hijratul qalbiyah kepada anak-anak kita itu, memang dibutuhkan jihad. Jihad dengan harta benda dan diri kita sendiri. Dan itu memang sudah kita lakukan. Anak-anak kita sudah sekolahkan, sudah jadi sarjana dia, sudah jadi master malah, sudah jadi dokter malah. Tapi bagaimana komitmen dia terhadap keumatan, terhadap agamanya, terhadap kemasyarakatannya, terhadap bangsa dan negaranya, tanggung jawab dia bagaimana? Ini yang perlu kita pertanyakan. Jangan sampai makin tinggi pendidikan anak-anak kita, makin jauh dia dari masjid, makin jauh dia dari surau. Keprihatinan inilah Bu yang ingin saya sampaikan. Kalau kita mau mendapat derajat yang tertinggi di sisi Allah, ya, surah Taubah 20 ini tuh. Orang beriman, berhijrah, kemudian berjihad dengan harta benda diri sendiri, mendapat derajat yang tertinggi di sisi Allah dan memperoleh kemenangan dalam hidup kita.
Apakah kita ini termasuk orang menang atau masih kalah? Kalau kita tidak berhasil menyiapkan generasi muda kita yang lebih baik daripada kita belum orang yang menang, mungkin orang yang kalah. Inilah tugas berat. Dan tugas berat ini, samping kita lakukan secara personal, individual, di rumah bersama Bapak dan Ibu, harus juga ada tugas sosial, tugas jamaah secara bersama-sama, baik dalam kepengurusan masjid maupun juga dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ini menjadi tanggung jawab kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Astaghfirul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.